Hello Technolovers! Kalian tahu dong kalau sampai saat ini hubungan Cina dan Taiwan masih memanas? Ya, dan alasan Cina dan Taiwan bermusuhan dapat dibagi menjadi 3, yaitu akar konflik, status negara atau wilayah, dan hubungan antara para pihak. Cina memandang Taiwan sebagai provinsi pemberontak dan ingin merebutnya kembali dengan paksa jika perlu. Sementara Taiwan memandang pulau otonom itu sebagai negara terpisah. Ngomongin dua negara itu, coba deh kita bahas kekuatan militer keduanya di tahun 2023 ini. Kita flashback sejarah permusuhannya dulu ya. Alasan mengapa Cina dan Taiwan bermusuhan juga dapat ditelusuri kembali ke Perang Saudara Cina pada tahun 1927 hingga 1949, yang berakhir dengan Tentara Nasionalis Kuomintang atau KMT melarikan diri dari Chiang Kai-shek melintasi Selat Taiwan. Kemudian Republik Cina atau ROC didirikan. Sekarang dengan pertumbuhan populasi, orang Taiwan menganggap wilayah mereka sebagai negara demokrasi, terlepas dari apakah kemerdekaan diumumkan secara resmi atau tidak. Hubungan kedua negara mulai membaik pada tahun 1980-an, ketika Taiwan melonggarkan aturan kunjungan dan investasi di Tiongkok. Pada tahun 1991, Taiwan menyatakan perang dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRC berakhir. Cina sebelumnya telah mengusulkan opsi satu negara, dua sistem, yang akan memberi Taiwan otonomi yang signifikan jika setuju untuk berada di bawah kendali Beijing. Namun, Taiwan menolak tawaran tersebut, dan Cina bersikeras bahwa pemerintahan ROC Taiwan tidak sah. Pada tahun 2000, Taiwan memilih Chen Shui-bian sebagai presiden, yang membuat Beijing khawatir. Chen dan partainya, Partai Progresif Demokratik atau DPP, terang-terangan mendukung kemerdekaan. Setahun setelah Chen Shui-bian terpilih kembali pada tahun 2004, Cina mengesahkan undang-undang anti pemisahan diri yang menyatakan hak Cina untuk menggunakan cara non-damai melawan Taiwan jika ingin memisahkan diri dari Cina. Chen Shui-bian digantikan pada tahun 2008 oleh Ma Ying-jeou yang berupaya memperbaiki hubungan dengan kesepakatan ekonomi. 8 tahun kemudian, pada tahun 2016, Presiden Taiwan saat ini, Tsai Ing-wen, terpilih dan sekarang memimpin DPP dan mendorong kemerdekaan. Hubungan semakin tegang pada tahun 2018 karena Beijing meningkatkan tekanan pada perusahaan internasional. Jika mereka tidak mencantumkan Taiwan sebagai bagian dari Cina di situs web mereka, Cina mengancam akan melarang mereka melakukan bisnis di negara panda. Gimana menurut kalian tuh? Terlepas dari itu, coba kita lihat kekuatan militer Taiwan dan Cina berikut ini. Kalau dari situs Global Firepower, Taiwan menduduki peringkat ke-23 dari 145 negara di dunia, dengan indeks skornya 0,3639, dan Cina berada di urutan ketiga dengan indeks skornya 0,0722. Sebagai negara dengan peringkat pertama penduduk terpadat di dunia, yakni 1.410.539.758 jiwa. Cina memiliki jumlah personil tentu saja banyak, di mana Cina memiliki tentara prajurit, yaitu 2 juta personil aktif, 510.000 personil cadangan, 625.000 paramiliter, 400.000 personil angkatan udara, 2.545.000 personil angkatan darat, dan 300.000 personil angkatan laut. Taiwan memiliki 170.000 personil aktif, 1.500.000 personil cadangan, dan 11.500 paramiliternya. Selanjutnya, 35.000 personil angkatan udara, 100.000 personil angkatan darat, dan 40.000 personil angkatan lautnya. Kalau dilihat dari jumlah personil militer, tentu saja Cina unggul daripada Taiwan ya. Apalagi dari ranking GFP secara umum memang jauh. Nah, selanjutnya kita ke sektor alat tempur udara. Pesawat tempur, Cina 1.199 unit, sedangkan Taiwan 285 unit. Pesawat serangan khusus, Cina 371 unit, sedangkan Taiwan tidak ada. Pesawat pengangkut, Cina 288 unit, sedangkan Taiwan 19 unit. Pesawat latih, Cina 397 unit, sedangkan Taiwan 207 unit. Pesawat misi khusus, Cina 112 unit, sedangkan Taiwan 19 unit. Helikopter militer, Cina 913 unit, sedangkan Taiwan 207 unit. Helikopter serang, Cina 281 unit, sedangkan Taiwan 91 unit. Untuk sektor udara, dengan posisi Cina di peringkat 3, tentu saja Cina mengungguli Taiwan yang berada di peringkat 14. Ya, lumayan jauh ya.
Next, kita ke kekuatan darat. Tank, Cina 4.950 unit, sementara Taiwan 1.100, sementara Taiwan 1.012 unit. Kendaraan lapis baja, Cina 174.300 unit, sementara Taiwan 40.916 unit. Artileri gerak, Cina 2.795 unit, sementara Taiwan 272 unit. Artileri derek, Cina 1.434 unit, sementara Taiwan 1.760 unit. Proyektor roket, Cina 3.145 unit, sementara Taiwan 115 unit. Jika dijumlahkan, armada darat Cina sebanyak 186.624 unit, sementara Taiwan hanya 44.075 unit, dan lagi Cina lebih unggul daripada Taiwan. Tapi jangan sedih dulu, coba kita lihat sektor lautnya. Kapal induk, Taiwan tidak ada dan Cina 2 unit. Kapal perusak, Taiwan 4 unit dan Cina 50 unit. Frigates, Taiwan 22 unit dan Cina 43 unit. Kapal korvet, Taiwan 2 unit dan Cina 72 unit. Kapal selam, Taiwan 4 unit dan Cina 78 unit. Kapal patroli, Taiwan 43 unit dan Cina 150 unit. Kapal perang ranjau, Taiwan 14 unit dan Cina 36 unit. Dari data ini, meskipun sama-sama tidak memiliki banyak armada laut, tapi sepertinya dari segi jumlah, tetap Cina unggul daripada Taiwan deh. Apakah karena anggaran militer kedua negara yang buat sedikitnya alat tempurnya? Coba kita lihat berikut ini. Anggaran militer Cina 230 miliar US dollar atau setara 3.356.525.638.077 rupiah. Sementara Taiwan 18 miliar 310 juta US dollar atau setara dengan 269 miliar 529 juta 160.126 rupiah. Untuk besaran anggaran militer dilansir dari laman GFP, Cina menduduki peringkat kedua, sedangkan Taiwan ke-20. Dan tentu saja lebih besar anggaran militer Cina daripada Taiwan, wajar saja semua sektor Cina unggul ya. Utang luar negeri, Cina 2.027 miliar 950 juta US dollar atau setara dengan 29.855 miliar 125 juta 226.188 rupiah. Sementara Taiwan 190 miliar US dollar atau setara dengan 2.796 miliar 576 juta 924.230 rupiah. Selain jumlah prajurit dan armada, ada faktor lain yang jadi rujukan penilaian suatu negara dikatakan kuat militernya, yaitu ketersediaan logistik dan sumber daya alam. Angkatan kerja, Cina 774.710.000 jiwa dan Taiwan 11.500.000 jiwa. Kapal sipil, Cina 6.662 unit dan Taiwan 429 unit. Pelabuhan dan terminal utama, Cina 22 unit dan Taiwan 6 unit. Bandara, Cina 507 unit dan Taiwan 37 unit. Cakupan jalan raya, Cina 4.960.600 km persegi dan Taiwan 43.206 km persegi. Rel kereta api, Cina 131.000 km persegi dan Taiwan 1.613 km persegi. Terakhir, mari kita lihat ketersediaan sumber daya alam mencakup minyak yang digunakan dalam berbagai peralatan dan kendaraan militer. Produksi minyak Cina 4.715.000 barel, sedangkan Taiwan 800 barel. Konsumsi minyak Cina 14.010.000 barel, sedangkan Taiwan 1 juta barel. Cadangan minyak Cina 26 miliar 22.600.000, sedangkan Taiwan 2.400.000 barel. Itulah perbandingan kekuatan militer Cina versus Taiwan. Oke deh, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komen kamu di bawah. Sampai jumpa besok dan terima kasih sudah menonton.